Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Ramadan dan rekan saya. Kami di sini akan mempresentasikan terkait dengan adanya kelompok yang membahas tentang KD6 yakni kewarganegaraan lembaga menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang KD6A yakni suprastruktur dan infrastruktur politik. Ya baik, langsung saja. Jadi yang pertama saya akan menjabarkan terkait adanya pengertian suprastruktur politik ini. Ya, jadi suprastruktur politik itu merupakan adanya elemen yang ada di politik atau pemerintah yang terkait dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Langsung saja ke komponennya ya. Ini dalam hal saya uraikan semua. Komponennya itu diantaranya pertama adalah konstitutif. Konstitutif ini seperti menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Selanjutnya adalah eksekutif. Eksekutif itu hampir persis sama konstitusi, cuma bedanya ini itu menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Selanjutnya adalah legislatif. Sebelumnya mohon maaf sini tidak ada ya, kita ralat saja kekurangan informasi. Legislatif ini yang membentuk undang-undang. Contohnya mungkin adanya DPR atau MPR seperti itu. Selanjutnya yudikatif. Yudikatif ini kehakiman teman-teman. Kehakiman itu ya seperti adanya Mahkamah Agung atau MK, Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah eksaminatif. Eksaminatif ini berhubungan dengan Eksaminatif. oh iya, mohon maaf, saya ralat kembali. Eksaminatif ya teman-teman. Eksaminatif ini itu terkait dengan tugas keuangan negara seperti itu. Selanjutnya adalah moneter. Moneter merupakan komponen yang terakhir, yakni berkaitan dengan melaksanakan ya sama saja. Ini pemegang keuangan bank gitu. Ya, Bank Indonesia. Selanjutnya pengertian infrastruktur. Infrastruktur itu ya sama saja dengan suprastruktur. Cuma bedanya ini lebih ke arah seperti di bawahnya suprastruktur gitu kan. Ya. Nah, Apa? lebih ke arah kayak hubungan masyarakat gitu. Jadi bisa dihubungkan dengan partai politik ibaratnya atau golongan kepentingan, alat komunikasi politik, terus golongan penekan dan tokoh politik. Seperti itu. Sekian dari tadi nama. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kita dari sampai silakan. Selanjutnya, KDRT tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Ya kayak Adit pakai bahasa sendiri tuh udah enak. Nah, Mahkamah Agung atau MK berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara hukum serta memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap publik. 2. Mahkamah Konstitusi atau MK berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk menguji undang-undang terhadap publik serta memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Lembaga legislatif
cara peningkatan akuntabilitas, reliabilitas atau kehandalan, dan pengambilan kebijakan yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi atau sektor swasta, bahkan dalam organisasi masyarakat. 3. Unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama yaitu unsur pemerintah dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Yaitu unsur swasta, perusahaan yang bergerak dalam keadaan politik. Yang ketiga, masyarakat atau stakeholder. Itu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Partisipasi warga negara dalam Hadap sini bintang. Nah, dalam sistem politik di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara benar-benar berasal dari rakyat. Adalah terdapat bentuk partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Bentuk partisipasi warga negara. Satu, kemudian warga negara berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Dua, organisasi masyarakat sipil. Warga negara dapat berpartisipasi dalam organisasi masyarakat sipil seperti KPSDM untuk mempertimbangkan hak mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tiga, debat publik. Warga negara dapat berpartisipasi dalam debat publik untuk membahas isu politik dan sosial yang penting. Protes dan demonstrasi. Warga negara dapat berpartisipasi dalam proses protes dan demonstrasi untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah atau situasi politik tertentu. Peran partisipasi warga negara. Peran partisipasi warga negara. 1. Menentukan arah kebijakan. Partisipasi warga negara memungkinkan mereka untuk mengungkap pendapat mereka tentang kebijakan publik dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kedua, peningkatan legitimitas pemerintah ketika warga negara merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan mendukung stabilitas politik. 3. Mendorong akuntabilitas pemerintah. Partisipasi warga negara memungkinkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah oleh warga negara sehingga mendorong akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan. Tantangan partisipasi warga negara. Tantangan partisipasi warga negara. Aktivitas politik, ketidakpedulian atau ketidaktertarikan terhadap urusan politik adalah tantangan yang sering dihadapi dalam mendorong partisipasi warga negara. 2. Ketidaksertaan akses. Ketidaksertaan akses terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya politik dapat menghambat partisipasi warga negara. 3. Represi politik. Tindakan represi oleh pemerintah atau pihak lain terhadap aktivitas politik dan gerakan sosial dapat sambil hadap sini Mel. mengaruhi dan menghalang dalam klasifikasi negara. Demikian yang ada di paparan Madinah Kalimat. Selanjutnya akan saya sedikit simpulkan terkait dengan materi infrastruktur dan suprastruktur ini. Jadi kesimpulannya menurut kelompok kami yang sudah didiskusikan, suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini keduanya itu berkaitan, saling tolong menolong ibaratnya. Jadi bisa dikatakan kalau infrastruktur ini itu menyokong yang ada di infrastruktur, begitu. Ibaratnya saja kalau mau ada pemilihan presiden di lembaga eksekutif kan, nah di situ pastinya membutuhkan
komponen-komponen lain yang ada di infrastruktur seperti partai politik atau ya yang lain-lain seperti itu. Demikian kesimpulannya berkaitan dengan infrastruktur dan infrastruktur. Mungkin cukup ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata atau kesalahan perilaku kami yang kurang sopan dan kurang menghargai teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.